Cerita dimulai dari sebuah desa bernama Sultanpur yang berada di negara Pakistan. Para penduduk desa Sultanpur sedang nonton bareng pertandingan kriket antara Pakistan melawan India. Terlihat seorang wanita hamil yang mengidoli pemain kriket Pakistan yang bernama Syahid. Teman wanita hamil itu lalu bertanya, apakah temannya itu sudah mempersiapkan nama untuk bayinya nanti. Perempuan hamil itu dengan sangat yakin akan menamai bayinya dengan nama yang sama dengan idolanya, yaitu Syahid. Mendengar itu, temannya pun langsung tertawa dan bilang, bagaimana jika bayinya nanti perempuan? Perempuan hamil itu pun terlihat berpikir. Dan 6 tahun kemudian, terlihat seorang gadis cilik yang berada di kereta bersama ibunya bernama Syahidah. Yap, perempuan hamil itu melahirkan anak perempuan. Dan yang tadinya dia ingin menamai anaknya dengan nama Syahid, tapi karena anaknya perempuan, dia pun menamai anaknya Syahidah. Tapi sayangnya Syahidah tidak bisa berbicara. Saat itu ada seorang nenek yang bertanya kepada Syahidah, tapi karena tidak bisa berbicara, Syahidah pun tidak menjawab. Ibu Syahidah lalu menjelaskan kepada si nenek jika anaknya tidak bisa berbicara. Dan sebenarnya dia berada di kereta itu karena dia baru saja membawa Syahidah dari tempat suci di India untuk berdoa agar Syahidah bisa berbicara. Nenek itu lalu bilang, jika dia yakin Syahidah pasti akan berbicara sebelum sampai di Pakistan. Tiba-tiba saja di perjalanan, kereta yang dinaiki oleh Syahidah berhenti. Petugas lalu bilang jika ada sedikit perbaikan dan kereta akan kembali berjalan ketika perbaikan telah selesai. Di saat itu semua orang tertidur, termasuk ibu Syahidah. Dan Syahidah yang melihat anak domba turun dari kereta dan bermain dengan anak domba tersebut. Tapi saat Syahidah bermain dengan anak domba itu, tiba-tiba kereta berjalan. Syahidah pun langsung buru-buru mengejar kereta itu. Tapi langkah kecilnya tidak mampu mengejar, dan karena Syahidah tidak bisa berbicara, dia pun tidak bisa memanggil ibunya. Syahidah hanya bisa menangis melihat kereta yang semakin jauh. Syahidah lalu naik kereta lain yang juga berhenti di tempat itu, dengan berpikir jika ia bisa menyusul ibunya. Tapi sayangnya kereta itu malah berbalik dan kembali membawa Syahidah ke India. Di pagi hari, Syahidah yang baru bangun dari tidurnya turun dari kereta dan berada di sebuah tempat. Di tempat itu juga kebetulan ada sebuah perayaan. Syahidah lalu melihat seorang pria yang sedang makan dan minum. Di sini jelas jika Syahidah kelaparan dan kehausan. Merasa jika anak kecil itu melihatnya terus-menerus, pria ini pun menawarkan airnya kepada si anak kecil itu. Nama pria ini adalah Pawan. Pawan lalu memesankan makanan untuk anak kecil itu. Saat anak kecil itu sedang makan, Pawan bertanya pada anak kecil itu, siapakah nama anak itu dan di mana orang tuanya. Tapi karena Syahidah tidak bisa berbicara, ya Syahidah cuma lanjut makan aja gitu. Pawan kemudian pergi meninggalkan Syahidah. Tapi Syahidah yang merasa jika pria yang memberinya makan itu adalah orang baik, Syahidah pun mengikuti pria itu. Pawan yang melihat anak kecil itu mengejarnya tidak tega jika harus meninggalkannya sendirian. Akhirnya Pawan membawa anak kecil itu ke kantor polisi. Tapi polisi tidak bisa membantu, karena itu polisi menyuruh Pawan untuk membawa anak kecil itu pergi dan polisi bilang jika mereka akan menghubungi Pawan jika ada orang yang melaporkan kehilangan anak. Pawan pun tidak punya pilihan selain membawa anak kecil itu bersamanya. Saat itu Pawan pun berniat membawa anak kecil itu pergi ke rumah calon istrinya di Delhi. Di dalam perjalanan, Pawan memperkenalkan dirinya pada anak kecil itu. Pawan juga mengerti jika anak kecil itu tidak bisa berbicara. Pawan pun memberi nama kepada anak kecil itu, dan nama yang diberikan Pawan kepada anak itu adalah Muni. Pawan lalu bilang pada Muni jika Muni pasti memiliki orang tua dan berasal dari suatu tempat. Muni pun mengangguk. Pawan kemudian berkata jika dia akan menyebutkan nama-nama daerah dan kota. Jika ada daerah tempat Muni berasal, Pawan meminta Muni untuk mengangkat tangan dan mengangguk. Muni pun mengangguk tanda ia mengerti. Pawan pun mulai menyebutkan kota-kota di India, sementara penumpang lain di bus ikut menyebutkan kota-kota di India. Muni pun terus geleng-geleng karena dia itu dari Pakistan. Hingga salah satu penumpang menyebutkan kota Pratapgarh. Pawan yang juga berasal dari Pratapgarh pun langsung bilang jika dia juga berasal dari kota itu. Tapi saat ini Pawan tinggal di Delhi. Penumpang itu pun bertanya, kenapa tinggal di Delhi? Karena pekerjaan atau karena gadis? Sambil tertawa. Pawan lalu bilang,
jika itu adalah cerita yang panjang. Penumpang itu lalu bilang jika perjalanan mereka juga masih panjang, jadi ceritakan saja. Semua orang di bus pun menyuruh Pawan untuk bercerita. Akhirnya Pawan menceritakan masa lalunya. Di sini kita diperlihatkan jika Pawan adalah orang yang bodoh, tidak bisa apa-apa. Meskipun begitu, Pawan adalah orang yang sangat jujur dan juga baik hati. Pawan bahkan gagal lulus banyak 10 kali dan sampai-sampai ayah Pawan sudah menyerah. Tapi di ujian kelulusannya yang ke-11, Pawan berhasil lulus. Dan saat Pawan memberitahu ayahnya, ayahnya sangat terkejut dan bahkan ayah Pawan sampai terkena serangan jantung. Pawan lalu mengikuti permintaan terakhir ayahnya untuk pergi ke Delhi. Di sana ada teman ayah Pawan yaitu Pak Dayanan, yang kelak akan menjadi mertua dari Pawan. Pawan tinggal di rumah Pak Dayanan. Di rumah itu juga ada putri Pak Dayanan yang bernama Rasika. Hari demi hari Pawan menghabiskan waktu bersama Rasika. Keduanya pun jatuh cinta. Suatu hari ada seseorang yang ingin melamar Rasika. Tapi Rasika menolak dan memberitahu ayahnya jika ayahnya pernah bilang seorang wanita harus menemukan bayangan ayahnya pada calon suaminya. Dan Rasika tidak menemukan bayangan ayahnya di lelaki manapun selain pada Pawan. Akhirnya ayah Rasika menolak lamarannya dan memberikan Pawan kesempatan. Pawan diberi waktu 3 bulan untuk membangun rumah dengan hasil keringatnya sendiri. Dan ya, disinilah Pawan sekarang. Dia sedang menuju ke Delhi untuk kembali bertemu dengan Rasika. Pawan juga sudah menabung untuk uang muka rumah yang akan dibeli agar bisa menikahi Rasika. Setelah mendengar cerita Pawan, semua penumpang di bis itu pun memberikan selamat kepada Pawan. Singkat cerita, Pawan sudah sampai di Delhi dan berada di depan rumah Rasika. Rasika lalu melihat Pawan bersama anak kecil. Semua orang pun nampak menerima Muni, tapi Pak Dayanan nampak keberatan dengan keberadaan Muni. Pak Dayanan berbicara dengan Pawan. Pak Dayanan bertanya, apakah Pawan pernah naik pesawat? Karena mengira jika Pak Dayanan sedang membuat lelucon, Pawan pun sedikit tersenyum. Pak Dayanan lalu berkata, aku pernah sekali. Kau tahu apa yang pramugari katakan? Jika tekanan udara meningkat, pakai masker oksigenmu terlebih dahulu, baru bantulah orang lain. Pak Dayanan lalu bilang, mau sampai kapan Pawan seperti itu terus? Pawan harus mengumpulkan uang untuk membeli rumah. Jika memang tidak mampu, sebaiknya Pawan bilang dari awal, kata Pak Dayanan. Lalu terlihat Muni yang sedang menangis karena merindukan ibunya. Pada keesokan harinya, Pawan dan Rasika pergi ke pasar untuk membelikan Muni pakaian. Lalu saat Pawan dan Rasika baru pulang dari pasar, Muni tiba-tiba menghilang. Setelah mencari kesana kemari, Rasika melihat Muni sedang makan di rumah tetangga mereka yang beragama Muslim. Pawan pun langsung membawa Muni pergi. Dan akhirnya Pawan membawa Muni ke kedai makanan. Di kedai makanan itu, Muni melihat seorang ibu yang sedang menyuapi anaknya. Muni pun kembali menangis dan kembali merindukan ibunya. Rasika dan Pawan pun menghibur Muni dengan menyanyikan sebuah lagu. Akhirnya pesanan siap, Muni pun bisa makan ayam sepuasnya. Suatu hari Pawan dan Rasika membawa Muni jalan-jalan. Lalu ada pedagang yang menawarkan gelang pada Muni. Muni pun mengambil gelangnya. Pedagang itu lalu memanggil Pawan dan menyuruh Pawan untuk membayar gelangnya. Tapi Pawan langsung mengambil gelangnya dari Muni dan mengembalikan ke penjual. Pawan lalu bilang pada Muni, jika mencuri itu tidak baik. Padahal Muni hanya mengambil gelangnya karena pedagangnya sendirilah yang menyuruh untuk mengambil. Pawan kemudian membawa Muni ke kuil untuk berdoa dan meminta maaf. Tapi saat Pawan sedang berdoa, Muni malah menghilang. Dan saat Pawan melihat Muni malah sedang berjalan masuk ke masjid. Akhirnya Pawan mengikuti Muni dan Pawan melihat Muni sedang berdoa dengan mengangkat tangannya layaknya seorang Muslim. Di sini Pawan tahu jika Muni adalah orang Islam. Pawan pun kebingungan dan bilang pada Rasika jika Muni telah menipu mereka. Pawan menjelaskan jika Muni ternyata adalah seorang Muslim.
Rasika kemudian berkata jika Muni hanyalah gadis kecil yang tersesat dan hanya itu, tidak peduli apapun agamanya. Akhirnya Pawan dan Rasika masuk ke masjid untuk mencari Muni, tapi mereka tidak bisa menemukan Muni. Dan tiba-tiba Muni datang dan langsung memeluk Pawan. Di malam hari, semua orang sedang menonton pertandingan kriket antara India melawan Pakistan. Saat itu Pawan berbicara dengan Rasika. Pawan bilang jika ayah Rasika pasti akan menendangnya keluar dari rumah bersama Muni jika tahu Muni adalah Muslim. Rasika kemudian berkata, memangnya siapa yang akan memberitahu ayahnya tentang itu? Pawan pun bilang jika dia yang akan memberitahunya. Lalu pertandingan kriket itu dimenangkan oleh Pakistan. Muni tiba-tiba menari dan sangat senang. Semua orang pun kebingungan dengan tingkah Muni. Muni lalu mencium bendera Pakistan yang ada di televisi. Semua orang pun terkejut dengan hal itu. Pawan langsung menghampiri Muni dan berkata, "Pakistan." Muni lalu mengangkat tangannya dan mengangguk. Pak Dayanan lalu marah-marah karena hal itu. Pak Dayanan pun menyuruh Pawan untuk mengantar Muni ke kedutaan besar Pakistan agar Muni bisa dipulangkan. Saat Pawan membawa Muni ke kedutaan besar, saat itu terjadi demo. Dan saat Pawan menjelaskan kepada petugas menolak dan tidak bisa membantu karena bukti bahwa Muni adalah orang Pakistan tidak ada. Tiba-tiba demo membludak dan terjadi kerusuhan. Karena hal itu, kedutaan besar Pakistan akan ditutup untuk 1 bulan ke depan. Pak Dayanan kemudian menyuruh Pawan untuk pergi ke agen perjalanan. Tapi di agen perjalanan itu juga tidak ada layanan untuk membuat paspor Pakistan. Karena tidak ada orang India yang pergi ke Pakistan. Tapi di saat Pawan dan Muni akan pergi, karyawan agen perjalanan itu bilang jika ada cara lain untuk membawa Muni ke Pakistan tanpa paspor. Tapi Pawan harus membayar 1,5 lakhs. Di malam hari, Pawan menghitung uang yang dia simpan. Tiba-tiba Rasika datang dengan membawa uang yang sangat banyak. Rasika bilang dia baru saja menarik tabungan dari bank. Rasika juga bilang jika ia tahu uang itu mereka kumpulkan untuk uang muka rumah yang mereka beli. Tapi untuk saat ini, yang paling penting adalah membawa Muni kembali pulang ke rumahnya. Pawan akhirnya meninggalkan Muni bersama karyawan yang bekerja di agen perjalanan itu. Muni yang tidak mau ditinggalkan oleh Pawan. Dan Pawan yang menangis karena sudah terlanjur sayang dengan Muni. Sangat berat untuk perpisahan ini. Pawan lalu melihat gelang yang pernah diambil oleh Muni. Pawan pun membeli gelang itu untuk hadiah perpisahan dengan Muni. Pawan lalu melihat karyawan itu bersama Muni naik becak. Pawan pun mengejarnya, tapi karyawan itu malah membawa Muni ke tempat. Ya, Muni malah dijual oleh karyawan itu. Pawan yang sangat marah menghajar semua orang yang ada di tempat itu, dan tentunya karyawan agen perjalanan tersebut. Pawan lalu bilang pada Rasika jika ia sendirilah yang akan mengantarkan Muni sampai ke rumahnya. Rasika pun melarang Pawan karena Pawan tidak mempunyai paspor ataupun visa, dan juga negara Pakistan dan India memiliki hubungan yang kurang baik. Tapi Pawan berkata jika dia sudah sangat yakin akan mengantarkan Muni sendiri ke Pakistan, walaupun tanpa paspor maupun visa, dia akan tetap mengantar Muni kembali ke orang tuanya dan dia sudah bersumpah untuk itu. Akhirnya Pawan bersama Muni berjalan menuju perbatasan dan tiba-tiba datanglah seorang bernama Bu Ali. Bu Ali menyuruh Pawan untuk berhenti dan bertanya mengapa Pawan pergi ke arah perbatasan. Tapi Pawan tidak menghiraukan dan ingin melanjutkan perjalanan. Bu Ali kemudian menawarkan jasanya untuk melewati perbatasan dan biayanya adalah Rp25.000. Pawan tetap tidak menghiraukan Bu Ali. Pawan pun kembali ingin melanjutkan perjalanan.
Dan lagi-lagi Bo Ali menghentikan Pawan dan berkata, beberapa kilo lagi saat tentara Pakistan lihat Pawan berada di perbatasan, mereka akan menembak dahulu, baru menanyakan apakah orang ini orang India atau orang Pakistan. Ikutlah denganku, ini demi kebaikan anak kecil itu. Biayanya hanya 50.000 rupiah, kata Bo Ali. Pawan langsung terkejut dan berkata, bukankah tadi Bo Ali bilang biayanya 25.000, kenapa sekarang menjadi 50.000? Bo Ali pun menjawab, 25.000 untuk satu orang, kalian berdua jadi 50.000. Mendengar itu Pawan lalu bilang, mengapa Muni harus membayar untuk pulang ke rumahnya sendiri? Bo Ali pun bingung kenapa Pawan bilang jika Muni akan pulang. Akhirnya Pawan menceritakan semuanya kepada Bo Ali. Bo Ali kemudian mengatakan dari awal ia melihat Pawan, dia tidak menyangka jika Pawan adalah orang yang sangat baik. Akhirnya di malam hari Bo Ali mengajak Pawan bersama beberapa orang yang ingin menyeberang perbatasan masuk ke sebuah terowongan. Dan akhirnya mereka sampai di Pakistan. Tapi Bo Ali menyuruh orang-orang yang dibawanya itu untuk cepat pergi sebelum tentara Pakistan datang berpatroli. Semuanya pun langsung berlari kecuali Pawan. Pawan bilang jika dia ingin meminta izin terlebih dahulu kepada para tentara yang menjaga perbatasan tersebut. Bo Ali pun tidak tahu apa yang harus dia lakukan dan tentara Pakistan juga sudah mulai mendekat. Akhirnya Bo Ali kabur meninggalkan Pawan dan Muni. Sementara Muni menarik-narik Pawan mengajak Pawan untuk pergi. Tapi Pawan bilang pada Muni jika mereka harus meminta izin terlebih dahulu. Dan datanglah tentara Pakistan yang berpatroli. Pawan lalu memberikan salam kepada para tentara Pakistan. Dan setelah diketahui jika Pawan adalah orang India, para tentara Pakistan itu lalu menodongkan senjatanya. Pawan lalu ditanyai oleh pemimpin tentara itu bagaimana Pawan bisa masuk ke Pakistan. Pawan lalu menjawab seseorang bernama Bo Ali yang membawanya. Dia masuk melalui terowongan. Para tentara itu kemudian membuka terowongannya dan setelah itu pemimpin tentara itu menyuruh anak buahnya untuk mengembalikan Pawan dan Muni ke India dan menutup terowongannya. Para tentara Pakistan itu lalu pergi dan 10 menit kemudian para tentara Pakistan itu kembali. Pawan sudah berada di Pakistan lagi. Kali ini para tentara Pakistan tidak hanya memberi peringatan, kali ini mereka memukuli Pawan. Muni yang melihat Pawan dipukuli hanya bisa menangis. Pawan yang melihat Muni menangis bilang pada Muni untuk tidak perlu khawatir, dia hanya sedang bersenang-senang. Akhirnya pemimpin tentara itu menyuruh anak buahnya untuk berhenti. Tentara itu bertanya pada Pawan, bagaimana Pawan bisa masuk kembali? Pawan pun menjawab ada terowongan lagi di tempat lain. Pawan juga bilang jika dia sudah bersumpah untuk mengantar Muni sampai rumahnya dan dia juga berjanji ia akan langsung kembali ke India setelah Muni bertemu orang tuanya. Tentara itu lalu bilang pada Pawan jika dia akan pergi meninggalkan Pawan di tempat itu. Dia tidak tahu apakah Pawan akan pergi ke Pakistan atau kembali ke India. Tetapi jika Pawan masih berada di tempat itu, tentara itu pasti akan menembak Pawan. Para tentara Pakistan itu pun pergi. Dan setelah 10 menit, para tentara Pakistan itu kembali. Para tentara itu pun terkejut karena Pawan masih berada di tempat itu. Salah satu tentara Pakistan lalu bilang pada pemimpinnya jika orang ini telah kehilangan akal. Pemimpin tentara Pakistan itu lalu bertanya pada Pawan, mengapa Pawan masih berada di tempat itu? Bukankah tadi Pawan sudah diizinkan untuk pergi? Pawan lalu berkata jika itu bukanlah izin, itu sama saja menyelinap. Hingga akhirnya pemimpin tentara itu bilang, baik, pergilah. Para tentara yang lain pun terkejut karena pimpinan mereka memperbolehkan Pawan untuk pergi ke Pakistan tanpa paspor maupun visa. Akhirnya Pawan dan Muni pergi ke Pakistan dengan izin dari tentara Pakistan yang menjaga perbatasan itu. Saat Pawan dan Muni berjalan, pemimpin tentara Pakistan itu bilang pada anak buahnya jika anak buahnya itu benar. Orang ini sungguh telah kehilangan akal. Saat Pawan dan Muni sedang istirahat dan makan, tiba-tiba ada polisi yang datang. Pawan pun cepat-cepat membawa Muni pergi. Tapi setelah mereka pergi dari tempat itu, tiba-tiba polisi mengejar mereka. Polisi itu bilang jika ada yang mencuri borgolnya. Pawan pun berkata, siapa yang mencuri borgol? Untuk apa? Tapi polisi itu tetap menggeledah Pawan hingga akhirnya ditemukan borgol di tas Muni. Pawan lalu ditanyai oleh polisi itu nama dan asalnya. Karena Pawan orang yang tidak pernah berbohong,
Pawan pun memberitahu yang sebenarnya. Jika dia bernama Pawan Kumar Chaturvedi, dia dari India. Dia ke Pakistan tanpa visa dan paspor, tapi sudah mendapatkan izin dari penjaga perbatasan. Tapi polisi itu tidak percaya pada Pawan dan menganggap Pawan adalah mata-mata, dan akhirnya Pawan dan Muni dibawa ke kantor polisi. Saat di kantor polisi terdapat reporter bernama Chanawa. Chanawa pun bertanya banyak hal pada Pawan. Hingga di akhir laporannya Chanawa bilang, seorang mata-mata India bersama dengan seorang gadis cilik baru saja tertangkap. Gadis cilik itu dilatih dengan sangat baik sampai tidak mengatakan sepatah kata pun. Saat di kantor polisi, Pawan ditanyai tentang tujuannya datang ke Pakistan. Pawan pun tetap bilang apa adanya, jika dia ingin mengantar Muni pulang ke rumahnya. Hingga tiba-tiba Muni melihat gambar dan Muni mengangkat tangannya sambil tersenyum. Pawan pun langsung mengerti. Pawan lalu bertanya apakah Muni berasal dari tempat itu. Muni kemudian mengangguk. Polisi lalu kebingungan apa yang sebenarnya terjadi. Pawan lalu berkata jika mereka telah menemukan rumah Muni. Polisi itu kemudian menyuruh Muni untuk mengatakan sesuatu tentang gambar yang dipegang oleh Muni. Polisi itu bahkan mencengkram mulut Muni. Pawan yang tidak terima Muni diperlakukan seperti itu langsung mengajar beberapa polisi di kantor polisi tersebut. Pawan dan Muni akhirnya kabur. Hingga akhirnya Pawan dan Muni naik bus. Chanawa lalu meninggalkan temannya dan naik bus yang sama dengan Pawan. Chanawa lalu menghubungi polisi dan memberitahu jika ia sedang mengikuti mata-mata itu. Saat Pawan ditanyai tujuan oleh Kenek, Pawan menunjukkan gambar yang diyakini tempat tinggal Muni berada di daerah seperti gambar tersebut. Kenek itu kemudian berkata, "Lalu John apa ini kawan?" Pawan lalu memberitahu jika sebenarnya dia dari India dan entah bagaimana Muni tersesat di India sendirian. Dia ke Pakistan untuk mengantar Muni dan juga sudah mendapatkan izin, kata Pawan menjelaskan. Kenek bus itu lalu sangat kagum karena Pawan jauh-jauh dari India hanya untuk mengantar gadis kecil itu pulang. Jika saja banyak orang seperti Pawan di India dan Pakistan, pasti akan luar biasa, kata Kenek bus tersebut. Akhirnya Kenek itu menanyakan kepada seluruh penumpang tentang gambar yang diberitahu oleh Pawan. Hingga akhirnya giliran Chanawab yang ditanyai. Pawan yang melihat Chan pun bisa mengenali Chanawab. Chan hanya tersenyum dan memberikan salam. Chanawab yang sedari tadi mendengarkan cerita Pawan akhirnya memilih untuk ikut bersama Pawan untuk mengantar Muni kembali ke rumah dan orang tuanya. Di pagi hari, Pawan baru bangun dari tidurnya. Dan ternyata ada banyak anak-anak yang melihat. Pawan pun bertanya pada salah satu anak, ada di mana dia sekarang? Anak itu menjawab, masjid. Mendengar itu, Pawan pun langsung berlari kocar-kacir sambil meminta maaf kepada dewa yang ia sembah karena telah memasuki tempat ibadah agama lain. Setelah itu, mereka bertiga melanjutkan perjalanan. Pawan dan Chan sudah pergi ke banyak tempat yang daerahnya mirip seperti gambar yang diyakini tempat tinggal Muni sama seperti gambar tersebut, yaitu daerah pegunungan. Tapi mereka tak kunjung menemukan tempat tinggal Muni. Di suatu malam, Pawan mengatakan pada Chan, mungkin sebaiknya dia menyerahkan diri saja ke polisi, dan entah bagaimana polisi akan menemukan tempat tinggal Muni. Tapi Chanawab langsung bilang, jika Pawan tidak boleh melakukan hal tersebut, karena Pawan akan dipenjara dan tidak akan ada yang tahu di mana Pawan berada. Dan polisi juga tidak akan bekerja keras seperti Pawan. Mereka hanya akan mencari tempat tinggal Muni 1-2 hari. Setelah itu mereka akan menitipkan Muni ke panti asuhan. Pawan pun bilang jika itu tidak boleh terjadi. Dia sudah bersumpah akan mengantar Muni sampai bertemu dengan orang tuanya. Chan lalu mempunyai ide untuk mempertemukan Muni dengan orang tuanya lewat TV. Chan kemudian menghubungi beberapa stasiun televisi untuk mempertemukan Muni dengan orang tuanya. Tapi semuanya menolak. Dan ada juga orang dari satu stasiun televisi mengatakan jika mereka bukan Hazrat Amin Shah Dargah yang menyatukan orang yang terpisah. Chanawab lalu berkata, kebencian sangat mudah dijual, tapi cinta. Pawan lalu bertanya apa itu Hazrat Amin Shah Dargah. Chan pun menjawab itu adalah tempat suci di Pakistan. Katanya orang yang terpisah bisa dipersatukan di tempat itu. Pawan kemudian bilang pada Chan, lalu kenapa kita belum pergi ke tempat itu? Ucap Pawan. Chan hanya tertawa dan bilang, apa kau sungguh ingin pergi ke tempat suci itu?
Apa kau ingat tempo hari kau lari terbirit-birit saat mengetahui berada di masjid?" Pawan pun ikut tertawa, dan setelah terdiam sejenak sambil melihat Muni, Pawan berkata, dia rela pergi ke tempat suci manapun demi Muni. Akhirnya Pawan dan Chan Nawab langsung pergi ke Hazrat Amin Sadargah pada malam itu juga. Teman Chan Nawab lalu menghubungi Chan. Temannya itu menanyakan kabar Chan Nawab. Chan pun memberitahu jika dia baik-baik saja. Chan juga memberitahu jika Pawan bukanlah mata-mata. Dia hanya pria baik yang ingin mengantar gadis kecil pulang ke rumahnya. Teman Chan itu lalu menanyakan di mana Chan Nawab berada. Chan lalu memberitahu jika dia dan Pawan akan pergi ke Hazrat Amin Sadargah. Teman Chan itu ternyata bersama para polisi, dan akhirnya para polisi itu langsung menuju Amin Sadargah. Saat di Hazrat Amin Sadargah, Chan Nawab menyuruh Pawan dan Muni untuk masuk karena Chan ingin membuat video tentang Muni. Lalu Pawan pun berdoa agar Muni bisa cepat bertemu dengan orang tuanya. Chan yang selesai membuat video lalu mengeditnya dan mengunggahnya di warnet. Tapi saat itu Chan melihat temannya bersama polisi. Chan pun langsung buru-buru menyusul Pawan dan mengajak Pawan dan Muni pergi dari tempat tersebut. Teman Chan kembali menelpon, tapi kali ini Chan membuat teman dan para polisi itu pergi ke tempat yang jauh. Sedangkan Chan dan Pawan bersama Muni tetap berada di sekitar Hazrat Amin Sadargah. Di malam hari, Chan memberitahu jika ia telah mengunggah video Muni dan Pawan ke YouTube. Chan lalu menunjukkan video yang ia unggah. Saat Muni menonton videonya, Muni terkejut dan ternyata ada ibu Muni di video tersebut. Saat Pawan bertanya, "Apakah itu ibumu?" Muni mengangkat tangannya dan mengangguk. Dan setelah diteliti, ibu Muni turun dari sebuah bus. Pada keesokan harinya, Pawan dan Chan Nawab menghampiri bus yang kemarin dinaiki oleh ibu Muni. Pawan dan Chan bertanya pada supir bus itu dari mana bus itu berasal. Supir itu pun menjawab beberapa daerah. Dan akhirnya ada satu daerah yang disebutkan oleh supir bus tersebut, yaitu Sultanpur. Saat Pawan bertanya pada Muni apakah Muni berasal dari Sultanpur, Muni mengangkat tangan dan mengangguk sambil tersenyum. Pawan dan Chan pun sangat senang akhirnya perjuangan mereka membuahkan hasil. Sebentar lagi Muni bisa bertemu dengan orang tuanya. Tapi saat menuju Sultanpur, di jalan ada razia. Pawan pun membuat rencana. Dia akan membuat polisi mengejarnya, sedangkan Chan Nawab membawa Muni kembali ke rumahnya. Pada akhirnya Muni sampai di desanya. Muni pun berlari dan ibu Muni yang melihat Muni langsung berlari juga. Pertemuan yang begitu mengharukan. Chan Nawab yang merekam pertemuan Muni dengan ibunya hanya terdiam. Tapi di tempat lain, Pawan tertangkap dan dipukuli oleh para polisi. Pawan yang sempat kabur ditembak dan Pawan terjatuh ke sungai. Pawan pun ditahan di penjara Pakistan. Sedangkan video Pawan dan Muni viral. Publik pun bersimpati pada Pawan karena kisahnya itu. Dan perwira tinggi yang selama ini mengejar Pawan pun menyerah untuk membuat Pawan mengaku jika ia adalah mata-mata. Padahal Pawan sudah disiksa, tapi tetap saja Pawan tidak mau mengakui jika ia adalah mata-mata. Karena itu perwira tinggi itu menelpon Chan Nawab agar dia bisa membawa Pawan kembali ke India. Perwira tinggi itu menyuruh Chan untuk membuat video dan menyuruh orang-orang untuk berkumpul di perbatasan Narowal agar Pawan bisa kembali ke negaranya. Dan Chan Nawab pun membuat video. Kali ini bukan hanya viral di internet, tapi juga ditayangkan di stasiun televisi di India dan Pakistan. Di video itu diceritakan bahwa Pawan hanya orang India biasa yang masuk ke Pakistan lewat terowongan di malam hari. Dan tujuan Pawan bukan untuk apa-apa, melainkan karena ia ingin mengantar gadis kecil Pakistan yang tersesat. Kenapa dia melakukan hal itu? Apakah karena uang? Atau dia ingin dikenal? Atau dia ingin menjadi kaya? Bukan karena itu. Dia melakukannya karena cinta. Kecintaannya pada gadis cilik membuatnya melakukan itu semua. Tapi sayangnya karena permusuhan kedua negara, Pawan kini ditahan di penjara Pakistan. Chan lalu mengajak semua orang untuk mengakhiri permusuhan dan bersatu di perbatasan Narowal untuk memastikan
kakak Pawan bisa kembali ke negaranya dengan aman dan selamat. Pada keesokan harinya di perbatasan Narowal, para orang Pakistan dan orang India berkumpul. Pawan lalu bertemu kembali dengan Chan Nawab. Chan Nawab kemudian memberitahu jika Muni, maksudnya Syahidah, sudah bersama orang tuanya. Mendengar hal itu dan mengetahui nama asli Muni, Pawan menangis sambil mengucapkan nama Syahidah. मुन्नी अब शायद अब अपने माँ बाप के साथ में है। शायद हाँ शायद। Sebelum berpisah, Chan Nawab menyuruh Pawan berjanji untuk kembali secepatnya, bukan lewat terowongan, tapi dengan visa dan paspor. Lalu Chan pun menangis. Chan juga meneriakkan nama panggilan Pawan, yaitu Bajrangi. Sontak semua orang pun ikut menyorakan nama kakak Bajrangi. Perwira tinggi yang bernama Pak Hamid lalu berbicara pada petugas penjaga perbatasan untuk membuka gerbang. Penjaga perbatasan lalu bilang jika atasannya melarangnya membukakan gerbang untuk Pawan. Tapi petugas penjaga perbatasan itu juga bilang jika jumlah mereka sedikit, tapi masyarakatnya banyak. Pak Hamid pun langsung mengerti apa yang dimaksud oleh penjaga perbatasan itu. Para orang-orang Pakistan lalu mulai membuka gerbang dengan paksa. Setelah gerbang terbuka, Pawan mulai berjalan kembali ke negaranya. Dan tiba-tiba saja Muni yang juga berada di tempat itu memanggil Pawan. Muni berteriak memanggil paman Pawan. Pawan yang mendengar teriakan anak kecil memanggil namanya, memalingkan wajahnya dan betapa terharunya Pawan mendengar Muni bisa berbicara. Pawan pun langsung berlari ke arah Muni. Muni juga langsung berlari ke arah Pawan dan mereka berdua pun bisa mendapatkan kesempatan untuk mengucapkan perpisahan. Dan film pun berakhir.